Ya. Menurut Edi hadir jangan? Oke. Saya ini siapa? Saya mute dulu ya teman-teman yang belum ini, bentar. Oke, sekali lagi selamat sore semuanya. Sampai ketemu, selamat ketemu lagi sama saya, Listen. Sore ini kita mau dengar sharing tentang produk Atomy ya. Di judul memang lebih ke arah riset BAM, tapi karena narasumber kita sore hari ini adalah narasumber yang luar biasa, pasti akan dibahas juga produk-produk Atomy yang lain ya, yang pasti sesuai dengan kebutuhan kita semua. Oke. Sebentar kita mau undang Dr. Asep, tapi sebelumnya saya mau tayangkan beberapa video pendek sehubungan dengan produknya ya, sebentar. Oke. Sebentar. Sinyal di saya kurang bagus ini. Muter-muter terus. Oke. Ya. Dokter Asep sudah ada ya? Dokter Asep. Saya belum belum ini. Bentar, ini masalah sinyal di saya jadi agak delay nih video-video. Sebentar ya. Dokter Asep udah hadir? Halo, Dokter Asep sudah hadir kah? Selamat sore. Dokter Asep, monitor. Oh, oke. Masih azan katanya. Sebentar ya, saya tayangkan dulu video-video yang lainnya. Sebentar ya. Masih azan, jadi kita tunggu dulu. Nah, sebentar kita saksikan dulu video mengenai riset BALM yang berikutnya.
Ya, jadi teman-teman tadi untuk cara pakainya sendiri, Reset Balm itu ada tekniknya. Dan hari ini bicara tentang Reset Balmnya, mungkin kita pernah dengar istilah botox, pernah dengar istilah filler ya. Nah, buat kita yang awam, nah nanti hari ini kita mau dengar ya cerita tentang botox, filler, dan sehubungan dengan produk-produk Atomi. Dokter Asep udah hadir, silakan dok, boleh Ya, terima kasih Bu Lili. disampaikan. Selamat siang semuanya, Atomian. Selamat ulang tahun sekali lagi ya buat Bu Lili. Makasih. Ini mau pada nyanyi dulu nggak buat Bu Lili? Dibuka dulu dong mic-nya. Aduh. Nyanyi ulang tahun bareng ya? Ini bukan moto. Aduh. Sok atuh, siapa yang mau nyanyi? Saya dengan senang hati. Mungkin ya, yang kelihatan di saya Bu Ida nih. Bu Ida yang mimpin nyanyinya. Mic-nya belum dibuka, Bu. Ciwida diminta nyanyi sama Dokter Asep, ayo. Ayo semuanya buka mic-nya. Sama-sama lah, sama-sama. Ayo, ya, sama-sama. Ayo buka. Bu Yulia, buka Bu Yulia. Terhormat sekali ini saya gawat nih. Yuk, kita nyanyi Happy Birthday ya. Satu kali, dua kali. Ya, yuk. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday. Happy birthday. Happy birthday to you. Thank you. Makasih Atomian. Tapi nyanyinya lemes tadi, harusnya Happy Birthday to you. Maunya lagi, Bu Ida lagi. Lebih semangat. Ya, maklum sore-sore biasanya boci mungkin ya. Jadi iya. Tapi luar biasa Atomian semua jam ini enaknya bobo ikut Zoom ya. Mudah-mudahan nggak ketiduran ya, nggak bobo siang gitu. Nggak dong, ya. Makasih ya semua doanya. Silakan dok. Ya, nah Bu Lili mungkin kalau Reset Balm ini leader-leader juga sudah banyak yang pakai gitu ya. Jadi saya tidak banyak sharing mengenai Reset Balm. Diulas sedikit-sedikit aja. Mungkin nanti leader-leader yang sudah pakai bisa sharing mengenai Reset Balm dan bagaimana hasilnya gitu ya. Terus kita sedikit aja kita buka apakah itu Reset Balm. Nah, nanti ini saya ingin slide dulu. Sebetulnya perawatan apa aja sih yang dicari orang Indonesia terutama ya, terutama wanita mungkin ya yang pergi ke klinik dokter. Itu mau treatment apa sih? Apa yang paling banyak dicari treatmentnya? Slide-nya sudah muncul kah? Yang tadi baru dikirim ya? Iya. Yang tadi ya? Oke, sebentar. Yang ada 5 treatment yang paling banyak dicari orang ketika masuk ke klinik kecantikan ya. Ya, sebentar. Saya tayangkan ini. Karena di tiap negara itu beda-beda ya treatment apa yang paling diminati gitu ya. Nah kalau di Indonesia ada 5 treatment yang istilahnya itu diminati, tapi urutannya berbeda dengan negara lain ya. Ya, di sini ada chemical peeling. Ya, peeling ternyata masih paling diminati. Kemudian collagen induction terapi ya, jadi dengan microneedling pakai jarum, kemudian laser, kemudian filler, terus yang terakhir botox. Di luar negeri botox itu malah nomor 1 gitu ya, karena orang nggak mau istilahnya tuh berkerut, bahkan mungkin dari usia 25-an, 30-an mereka udah botox. Kalau di kita mah udah deh 35-40 mungkin baru mikirin untuk botox gitu ya. Tapi ini di Indonesia pun nomor 4 dan 5-nya itu filler
dan botox gitu ya. Slide selanjutnya, Bu. Kelewat ya. Bentar. Yang ini ya. Iya. Ini adalah perawatan yang harus dilakukan oleh dokter ya. Kalau Bapak, Ibu, atau Mian semua bisa lihat Zoom, itu perbedaan botox dan filler ya. Kalau botox itu untuk menghilangkan kerutan, terutama untuk sepertiga atas ya. Jadi untuk kerutan di dahi, kemudian di ini ya di antara alis, kemudian di ini di garis hidung, kemudian di sudut mata atau disebutnya cakar ayam ya atau crossfit. Nah, itu ideal untuk dilakukan treatment botox. Kemudian kalau untuk filler itu untuk mengisi ya, biasanya untuk kantung mata, kemudian garis senyum ya. Nah, kemudian di sudut bibir itu juga ideal untuk dilakukan filler. Kalau botox itu sifatnya menghilangkan kerutan, kalau filler itu untuk mengisi volume. Ya, jadi kalau kantong mata treatmentnya apa? Ya terbaik adalah filler. Tapi kalau kerutan yang di sudut mata itu pakainya botox. Ya. Selanjutnya, Bu. Nah, ini karena reaksinya itu besar ya. Jadi ada beberapa efek samping gitu ya. Kalau misalnya filler itu reaksinya kemerahan, bengkak, memar, rasa sakit, infeksi di area suntikan yang dimasuki filler, alergi terhadap fillernya, nodul atau pembentukan benjolan, kemudian nekrosis jaringan atau si kulitnya itu bisa mati. Jadi seperti yang terkena kebakar gitu ya, karena si filler itu kalau masuk ke pembuluh darah, nah itu dia akan mematikan jaringan yang di area pembuluh darah yang ada jaringan tersebut ya. Jadi jaringannya bisa mati gitu ya. Jadi seperti yang kena bakar gitu ya. Itu bahaya dari filler kalau si fillernya masuk ke pembuluh darah ya. Selanjutnya, nah yang selanjutnya ini adalah botox ya. Ini efek samping kalau misalnya suntik botox ya, nyeri atau bengkak atau memar di lokasi suntikan, sakit kepala, demam, kedinginan, kelopak matanya turun atau miring, bibir tampak miring dan keluar air liur, mata kering atau keluar air mata secara berlebihan gitu ya. Sebetulnya saya kirim gambar-gambar ya Bu ya mengenai ini. Ya. Efek samping botox. Mungkin bisa dilihatkan dulu Bu. Nah, ya, ini adalah efek samping dari suntik botox ya. Jadi si matanya jadi tambah sayu, kalau enggak dia jadi tambah melotot terus. Kalau salah suntik tuh seperti ini gitu. Jadi tadinya pengennya alisnya naik, bagus gitu ya. Ini malah jadi matanya yang turun. Jadi si botox itu kan dia cairan ya, dia bisa merembes terus dia tuh kan dari toksin ini ya, botulinum. Nah, toksin ini bisa melumpuhkan otot gitu ya. Nah, nanti kalau ototnya salah yang disuntik bisa seperti ini. Jadi matanya turun, kalau enggak matanya jadi membesar gitu ya. Jadi melotot terus. Terus selanjutnya, nah ini sama karena botox juga, ini malah jadi miring gitu ya, karena nggak seimbang otot yang dilumpuhkan sama otot yang kencengnya gitu. Selanjutnya, nah ini kalau area penyuntikannya pengen ngirangin kelutan yang ada di dahi gitu ya, atau pengen supaya si alisnya naik gitu. Nah ini yang paling bawah yang kanan, ini alisnya jadi terlalu naik, jadi dia terlalu narik gitu ya. Kalau kurang-kurang ahli dokternya ya orang tadinya mau cantik malah jadi aneh gitu kan. Selanjutnya,
Jadi jingjet gitu ya, Dok. Iya, jadi nggak seimbang. Nah, kalau ini efek samping dari filler ya. Tadi bisa muncul benjolan. Terus yang selanjutnya, nah ini yang disebut dengan nekrosis ya. Jadi si jaringannya mati, melepuh. Dan ini kalau udah terjadi seperti ini, ya nama jaringannya udah mati ya susah gitu kan. Untuk penyembuhannya akan sangat-sangat lama sekali gitu ya. Begitu dia salah suntik, udah kejadiannya seperti ini. Tapi kalau botox itu masih bisa kembali. Cuma ya kembalinya nunggu si racunnya hilang, itu bisa berbulan-bulan baru bisa balik lagi gitu ya. Nggak bisa besoknya langsung hilang gitu. Kalau salah suntik udah yang alisnya naik banget gitu. Ya tunggu berapa bulan baru hilang. Mungkin sebulan baru hilang ya. Kembali ke ini Bu, materi. Tadi sampai sini ya? Sampai efek samping, Bu. Oh. Sampai efek samping, botox, sampai efek samping filler. Ya, selanjutnya, next lagi. Ya, ini harga treatmentnya ya, teman-teman. Kalau filler itu treatmentnya 4,5 juta sampai 10 juta. Itu tergantung brandnya juga yang disuntikan ya. Yang disuntikan itu hyaluronic acid. Jadi di Atomy kan teman-teman juga pasti nggak asing banget sama si hyaluronic acid ya. Ini ternyata dipakai untuk filler. Gitu. Kemudian untuk treatment botox itu minimal 1 juta. Kurang lebih itu 100.000 per unit. Jadi kalau mau ngilangin kerutan di sudut mata, itu perlu mungkin sekitar 5 unit gitu ya. Jadi mungkin sekitar 500.000 ya untuk ngilangin kerutan aja sebelah barunya. Sebelah lagi masa nggak dihilangin ya, kan mau dua-duanya. Jadi ya 1 jutaan gitu ya. Belum kalau mau ngilangin kerutan yang di dahi, pengen si alisnya lebih keangkat. Nah itu kan tinggal hitung aja berapa unit yang harus disuntikan dikali 100.000 ya gitu. Ya, selanjutnya, Bu. Kelewat ya? Kelewat. Ini dulu ya? Ya, nah apakah ada alternatif filler dan botox gitu ya? Kita udah ngelihat kalau misalnya treatment filler dan botox itu kalau misalnya kebetulan salah suntik dan lain sebagainya, tadi teman-teman udah lihat ya efek samping dari filler dan botox. Kemudian juga udah lihat komparasi harganya. Si filler berapa, botox berapa. Nanti kan filler dan botox juga itu hasilnya nggak permanen ya. Jadi tergantung kualitas fillernya, kualitas botoxnya. Rata-rata 4-6 bulan ya harus balik lagi, harus suntik lagi karena dia akan hilang gitu ya diserap tubuh. Nah, di Atomy ada nggak sih gitu ya? Nah, di Atomy sebetulnya ada itu yang istilahnya tuh bisa dioles dan hampir atau bahkan tidak ada efek samping ya. Jarang sekali ada yang istilahnya tuh ya kalau nekrosis nggak mungkin ya pakai sinergi ampul terus nekrosis nggak akan mungkin gitu ya. Tapi kalau mungkin kalau ada yang alergi mungkin. Tapi kan dia juga sudah ada sertifikat ya. Misalnya EcoCert Jerman gitu ya. Jadi dia kita bisa pakai tanpa rasa khawatir karena udah ada sertifikasi dari EcoCert gitu ya. Jadi bisa dengan sinergi ampul, kemudian absolute ampul, absolute eye cream. Yang absolute eye cream itu dia di samping dia mengisi ya, dia berfungsi sebagai filler yang dioles juga ada sejenis botoxnya juga. Dia bisa merelakskan ujung di sudut mata ya, yang kerutan di sudut mata. Kemudian kalau supaya si produk-produk tersebut bisa lebih masuk, sinergi ampul, absolute ampul gitu ya, krim yang Bapak Ibu pakai, itu pakainya IV booster. Nah, si IV booster itu meningkatkan penyerapan dari skincare yang dipakai gitu ya. Jadi fungsinya hampir sama dengan filler plus
microneedling. Jadi yang microneedling itu kan tadi untuk merangsang pembentukan kolagen ya, tapi dia pakai jarum. Kalau ini memasukkan serumnya tanpa jarum, cukup pakai energi listrik ya. Dan yang terakhir ini reset balm. Kenapa reset balm ini istimewa? Karena dia ada fungsi filler dan fungsi botox ya. Mau ditampilkan dulu Bu Lili slide tentang ininya, reset balmnya. Oh, oke. Ya, Mungkin tadi kita itu bahas sedikit ya. saya jadi keinget tadi Dokter Asep bilang microneedle ya. Microneedle Iya. saya ingat ada Acropas juga ya. Acropas betul Bu. Itu dengan hyaluronic acid ya. Iya. Nah, sekarang udah ada yang non needle pakai yang IV booster. Oke. Tapi yang Acropas pastinya akan lebih cepat ya, karena dia langsung pakai jarum kan. Iya. Bentar dok, saya ini pindah-pindah. Oke, yang ini ya. Yang ini? Iya. Oke, nah ini bentuknya yang reset balm ya. Jadi dia berfungsi sebagai anti aging. Di sini kan usianya juga karena reset balm istilahnya itu jarang di sini yang usianya 40 ke bawah mungkin ya Bu ya. Iya. Ada yang 40 ke bawah, boleh. Boleh ngaku. Saya. Jadi pada ngaku semua nanti saya gitu. Ya, selanjutnya. Oke, jadi ini si reset balm kandungan utamanya ya, istilahnya tuh fungsinya dia itu campuran ya dari ampul dan eye cream ditambah dengan si reset balm ini ya, jadi ekstrak santalif ya. Kemudian bentuknya dalam bentuk stick. Jadi dengan bentuk stick ini penggunaannya juga praktis ya dan bisa sekaligus untuk masas ya. Nah, ini adalah ekstrak xanthalith ya. Ini sebetulnya dari ini ya seperti rempah-rempah dari Cina dan itu digunakan untuk masakan sebetulnya. Nah, ketika itu dimakan itu bikin sensasi seperti kesemutan, jadi seperti baal gitu ya. Nah ini dipakainya 10.000 ppm part per million. Produk lain mungkin hanya 5.000 ppm gitu ya, yang atomi ini tinggi 10.000 ppm. Jadi khasiatnya juga bisa lebih dirasakan, cukup kuat untuk istilahnya tuh si kulit itu relax ya, jadi cukup kuat untuk menghilangkan kerutan gitu ya. Oke, selanjutnya Bu. Ini bentuknya. Di sini mungkin ada yang belum pakai reset balm. Oke, selanjutnya Bu. Ya. Nah, teknologinya tetap ya pakai teknologi sel aktif. Nah, ini adalah ini seperti yang ada di ampul juga ya, all might code-nya ya, kode selektif sel aktifnya. Selanjutnya, jadi si santalip tadi istilahnya tuh fungsinya seperti botox, kemudian si ampul dan eye cream-nya itu berfungsi seperti filler. Jadi dalam waktu singkat karena si ampul ini kerjanya relatif cepat ya. Jadi dalam 30 menit itu sudah bereaksi. Jadi kerutannya sudah berkurang, kulitnya juga udah lebih lifting. Tapi lama-kelamaan juga ada di filler, seperti di filler. Jadi si lupin protein, si ampul eye cream-nya itu dia akan mengisi kerutan. Jadi dual efek ya dapatnya dengan satu stick ini.
di samping dia ngilangin kerutan, juga lama-kelamaan dia mengisi. Teman-teman yang punya masalah dengan kerutan, kemudian garis senyum yang dalam, kerutan yang dalam, itu lama-lama akan lebih terisi si kerutan dan lebih terisi dengan kolagen dan lain sebagainya ya. Karena dengan si ampul dan eye cream ini kan lama-lama juga sebetulnya dia ada kandungan hyaluronic acid-nya gitu ya. Kemudian si ampulnya sendiri fungsinya untuk perangsang pembentukan kolagen dan lain sebagainya. Nah, ini sudah ada terujinya ya. Jadi kalau misalnya produk Atom itu menyenangkannya itu udah ada ujinya gitu ya. Dia berapa lama sih gitu kan? Misalnya untuk di mata gitu ya. Nah, ini dengan Jantalip 1% atau 10.000 ppm tadi ya. Ini sekitar 16,3% pengurangan kerutannya. Ya, ini penggunaan 1 bulan. Tapi untuk penggunaan 30 menit aja sebetulnya udah bisa dirasakan dan sudah bisa dilihat. Oke, selanjutnya. Ya, ini ilustrasinya mungkin ya. Mungkin itu cukup, Bu. Oke. Gitu ya. Nah, ini mungkin uji-ujinya ya, Bu ya. Iya. Jadi luar biasanya si Atomy itu udah ada ujinya gitu ya. Setiap produk uji khasiatnya udah ada. Jadi kita juga yakin untuk pakai gitu, yakin untuk beli, tinggal nanti testimoninya aja. Karena uji klinis itu kan lebih kuat dari testimoni ya. Ya. Ini sedikit nambahin nih Dok, ada tips yang saya nemuin di sini. Ternyata kalau kemarin saya sempat bikin video pendeknya, kalau mau habis, nah ini nih Dok, boleh di-share nih Dok. Itu kan nggak bisa, ternyata saya pikir udah mentok, padahal isinya masih banyak gitu ya, nggak bisa diputar lagi. Nah ternyata di Atomy dikasih tahu tipsnya, ketika udah mentok si isinya masih banyak tapi nggak bisa diputar lagi, masih bisa diputar lagi sampai ada kayak klik gitu. Jadi diputar lagi sampai klik. Nah nanti setelah terdengar bunyi klik sedikit, itu bisa dikeluarin lagi sisanya, bahkan sampai ke dasar. Jadi bisa dipakainya sampai 100%. Ya. Ya, boleh, Bu. Yang saya udah sampai dol, Bu, udah nggak ada, Bu. Berarti itu harus beli baru lagi itu. Beli baru lagi. Ya. Ini teman-teman mungkin mau saya tips pemakaiannya mungkin ya, Bu ya. Nah, itu caranya ya, Dok ya. Ya, cara pemakaiannya. Tekniknya. Ini itu kelihatan mungkin, Bu ya. Ya, ini saya stop kelihatan share ya, biar Dokter Asep lebih jelas. Ini cara pakainya. Jadi teman-teman, kalau saya sih diputernya jangan terlalu tinggi. Cukup segini aja. Oh gitu. Ya, karena dengan segini itu, jadi kita bisa sambil masak. Kalau terlalu tinggi, ini nanti malah patah dan masasnya nggak terlalu mantep gitu. Jadi kalau ini segini, ini kita bisa masas gitu. Dioles ini satu arah dua kali boleh ya. Terus di garis senyum, kemudian ini di sudut mata, terus ini buat di sini gitu ya. Boleh dioles seluruh wajah juga gitu ya. Jadi ini kalau di sini juga buat garis ini ya, supaya pipinya nggak terlalu cabi. Kemudian di sini lehernya supaya double chin-nya agak-agak berkurang gitu ya. Jadi dari sini tarik sampai ke belakang leher, belakang telinga gitu ya. Jadi supaya si dagunya juga lebih tegas gitu ya, rahangnya gitu. Jadi multifungsi banget. Ini di samping botox juga udah seperti filler. Dan ini buat bibir juga boleh untuk melembabkan ya. Jadi multifungsi sekali. Kemudian pakainya lebih baik ya, terbaik itu sehari 2 kali, jadi pagi malam. Dan kalau misalnya dioles pagi itu sampai sore itu menyenangkan gitu ya. Jadi wajah kita udah nggak terlalu sembab lagi. Jadi benar-benar bisa kelihatan hasilnya bahwa muka kita itu lebih unyu-unyu gitu ya. Udah agak tirus gitu. Oke, jadi pemakaiannya sehari 2 kali dan
setiap hari selama sebulan. Kalau pagi-pagi itu sebelum bedak gitu ya, atau sebelum cushion ya, yang gold cushion. Kalau malam itu setelah nutrition cream boleh, jadi dioles lagi pakai Reset Balm. Oke, selanjutnya kembali ke sekarang materi kesehatan, Bu. Oke. Karena di sini usianya balita gitu ya, Bu, bawah 5 tahun. bawah 50 tahun gitu ya. Jadi sama-sama kita menjaga kesehatan, karena kemarin saya juga baru cek lab, dan di cek lab itu karena saya lagi nungguin si omega 3 yang baru, yang RTG. Jadi karena omega 3-nya habis, saya lama nggak konsumsi omega 3 gitu ya. Nungguin itu launching gitu ya. Terus pas di cek lab kemarin, si HDL-nya mulai turun, terus si LDL-nya mulai naik. Jadi HDL itu kan kolesterol baik, si LDL kolesterol jahat, itu mulai naik. Kalau si HDL turun, biasanya LDL naik. Karena yang tugasnya nyapu kolesterol jahat, ya si HDL. Jadi si HDL teh ceritanya dia seperti sapu untuk ngebuang kolesterol jahat gitu ya. Nah, di lab kemarin itu kaget gitu ya. Jadi si HDL-nya mulai turun, LDL-nya mulai naik. Terus kedua juga memang lifestyle-nya memang jarang olahraga ya, hari ini aja cuma berapa langkah gitu ya. Cuma 1.600 langkah, harusnya kan ya 6.000 sampai 10.000 langkah lah sehari gitu ya. Terus lab lain yang jelek itu kalau gula alhamdulillah normal ya. Jadi masih 80. Tapi si gula darah yang setelah makan itu mulai melonjak 120 lebih gitu ya. Maksimal di 125. Itu masih normal. Itu udah 120, jadi udah mulai bikin kaget juga gitu ya. Lingkar perut sih kemarin 2 minggu kemarin sebelum cek lab, sesudah cek lab udah mulai olahraga lagi ya. Lingkar perut udah mulai berkurang ya. Paling celana sekarang 32-33 ukuran tuh ya, biasanya 34 kemarin. Nah, itu kita harus berhati-hati dengan apa yang namanya sindroma metabolik gitu ya. Jadi sindroma metabolik itu apa? Ini sekelompok gangguan kesehatan ya yang terjadi bersamaan. Nah, kalau ini sindroma ini dibiarkan terus-menerus, ini meningkatkan resiko penyakit jantung koroner, serangan jantung, diabetes tipe 2, stroke, sama kanker. Jadi penyakit-penyakit ini kan tidak terjadi tiba-tiba gitu ya. Sebetulnya sudah ada proses gitu kalau kita mau mencegah gitu ya, dan atau kita mau istilahnya tuh check up, general check up. Kalau Bapak Ibu di sini belum pernah general check up, apalagi dalam 3 tahun belum pernah check up gitu ya, segera cek dulu labnya gitu ya, apakah punya resiko untuk berkembang jadi sakit jantung, serangan jantung, diabetes tipe 2 atau stroke ya. Teman saya itu ada yang usia 46 itu udah kena diabetes. Kenapa? Dari pola makan, dia senang sekali makan gitu ya. Habis kerja capek, kadang kerjanya juga sampai malam gitu ya, makan. Jadi capek dikit makan gitu ya. Dan akhirnya mulai menggemuk gitu ya. Terus usia 46 diabetes. Jadi mungkin padahal dari usia 40-an sebetulnya udah mulai banyak gangguan gitu ya di tubuh gitu ya. Kalau mau cek lab mungkin labnya udah mulai jelek. Andai di usia 40 udah di lab, mungkin bisa melakukan tindakan pencegahan supaya umur 46-nya nggak jadi diabetes gitu. Selanjutnya bisa diantisipasi jadi ya dok ya. Betul Bu. Jadi kalau kita tahu ini adalah sindrom metabolik tadi ya. Jadi kalau misalnya ini dibiarkan, itu akan jadi diabetes. Jadi kita harus antisipasi nih. Pertama kalau hipertensi, ya. Kemudian kadar HDL rendah. Jadi untuk wanita kurang dari 40 kalau nggak salah ya. Kurang dari 50. Kalau pria kurang dari 40.
Nah, kalau wanita kan ada pengaruh dari menopause juga. Jadi si kolesterolnya cenderung tinggi, jadi si HDL-nya cenderung rendah. Jadi wanita yang memasuki fase menopause juga harus memperhatikan ini kadar HDL, ya, kadar trigliserid tinggi, ya. Ini biasanya kalau orang jarang olahraga itu TG-nya tinggi karena lemaknya jarang dibakar gitu. Kemudian kadar gula darahnya tinggi juga, jadi setelah makan gulanya biasanya naik. Nah, ini disebut pradiabetes, jadi ini bisa dicek juga di lab darah puasa sama 2 jam setelah puasa itu dicek kadar gulanya berapa. Nanti udah naik atau belum ya. Yang terakhir ini kegemukan atau penumpukan lemak di perut. Kadang ada beberapa orang gemuk tapi dia rata gitu ya. Tapi kalau yang berbahaya ini kelihatannya kurus tapi perutnya gede gitu. Nah, ini yang bahaya adalah lemak terutama yang ada di perut gitu. Jadi kalau dicek mungkin celana lebih dari 34 ya udahlah, itu biasanya udah banyak lemak di perut. Oke, selanjutnya Bapak Ibu di sini nggak ada yang hipertensi ya? Nggak ada ya, aman. Karena atomnya udah mulai konsumsi ini. Ya. Omega 3, noni juga udah mulai konsumsi gitu ya. Nah, ini kita harus mempertahankan berat badan ideal ya. Kalau berat badan kita ideal, biasanya tensi juga ikut turun. Kalau berat badan ideal untuk perempuan, ini gampangnya ya dikurangi 100 gitu ya. Jadi kalau Ibu Lili tingginya maaf berapa Bu? Aduh, 160. 160 dikurangi 100 aja ya Bu ya, 60 kilo. 60 kilo itu udah istilahnya tuh masih ideal gitu ya. 60 kilo dikurangi 15% atau ditambah plus minus 15% gitu ya. 60 kali 15 berapa ya Bu ya? Di 9. 9 ya Bu ya. Jadi 51 sampai 60 itu ideal gitu ya. Jadi kalau lebih dari 60 ya usahakan diturunkan gitu. Turunkan, jadi idealnya 51 sampai 60. Terlalu kurus juga nggak boleh, karena kalau terlalu kurus jadi kurang gizi, malah imun sistemnya malah jelek gitu. Nah, kalau untuk laki-laki ini berat badannya dikali 10% aja. Jadi kalau 160 dikurangi 6 ya. Jadi istilahnya tuh 54 sampai 66 si berat badan idealnya ya kalau untuk laki-laki gitu. Jadi gampangnya kurangi 100 aja lah gitu ya. Jadi nggak terlalu ekstrim gitu. Selanjutnya plus minus ya berarti ya. Plus minus 15% kalau perempuannya. Nah, ini bisa juga dengan BMI gitu ya. Jadi berat badan dibagi tinggi badan kuadrat. Jadi misalnya tadi Bu Lili beratnya rahasia nggak Bu? Saya 65. 65. Lebih 5 kilo. Lebih 5 kilo berarti ya Bu ya. Nah, nanti boleh dihitung nih Bu. Bu Lili ada kalkulator? Ada. BB-nya 65, tinggi badannya 1,6 ya dalam meter ya. 1,6 dikali 1,6 dulu Bu, dikuadratkan. 65 kali 1,6. Enggak, yang BB-nya kan 65, terus tinggi badannya dalam meter. Jadi 160 berarti 1,6. 1,6 kuadrat berapa ya Bu ya? 1,6. Aduh, ini teh kalkulatornya habis baterai kok nggak keluar. Ada yang bisa bantu? 1,6 kali 1,6. Ada yang di depannya ada kalkulator? Saya bisa habis baterai. 2,56. 2,56 ya Bu, terima kasih. Jadi 60 dibagi 2,56 Bu. 60 dibagi 2,56. Terima kasih. 23,43. Nah, Bu, ini berat badannya masih normal kalau hitungan BMI. Gitu. Jadi 65 masih oke, Bu. Jangan sampai lebih ya. Ya, kalau lebih dari 24 udah tank gitu, Bu. Udah lebih. Oke, masih ideal, Bu. Selanjutnya, slide selanjutnya. Nanti Bapak Ibu juga
bisa bantu hitung sendiri ya. Nanti kalau misalnya ada kegemukan, nanti kita bahas ya. Ini lingkar perut juga pernah dibahas berulang-ulang ya. Nah, dari Kementerian Kesehatan RI, itu lingkar perut pria tidak boleh lebih dari 90. Untuk wanita tidak boleh lebih dari 80. Jadi gampang banget ya untuk ukurnya, pakai meteran aja. Pakai meteran, dihitung lewat pusar, jangan terlalu kenceng, jangan terlalu longgar juga. Nanti dihitung 3 kali, terus dirata-rata ya. Misalnya 80, terus pengukuran kedua 84, pengukuran ketiga 82. Nah, nanti dijumlahin, dibagi 3 ya hasilnya berapa. Nah, berarti itu adalah lingkar perutnya. Ada yang sudah pernah ukur lingkar perut? Ada yang bapak-bapak yang mau mewakili, ada yang mengukur? Ibu-ibu juga sudah ada yang pernah ukur? Dok, ngukurnya gimana, Dok? Ini lingkarin pusar. Lingkar yang lingkar pusar, Bu. pusar. Terus pas saat saat buang napas. Jadi Pas gede. pas buang napas kan pas gitu ya. Tapi kalau pas tarik napas mah pasti mengempes, Bu, si perutnya. Tapi kalau pas buang napas tuh pas relax perutnya gitu ya. Jadi diukurnya lewat pusar. Kalau bisa ya nggak pakai baju ya, kalau di rumah mah ya nggak apa-apa. Bukan mau ukur baju kan gitu. Lewat pusar, nggak pakai kain ya. Nah itu dihitung rata-rata gitu ya. Jadi kalau misalnya dibiarkan si lingkar perutnya lebih dari 80, itu resiko kan ya, lemak visceral namanya. Nah itu resiko untuk penyakit jantung dan diabetes, bahkan kanker. Oke, selanjutnya. Nah, Bapak Ibu, ini bisa untuk hitung kalori ya. Jadi istilahnya tuh kita itu makan harian harus seimbang antara yang kita makan sama pengeluarannya gitu ya. Nah, kalau misalnya pengen berat badannya turun, berarti kalori yang masuk harus lebih sedikit daripada aktivitasnya gitu ya, yang keluar gitu ya. Nah, itu ada basal metabolisme rate gitu ya, BMR itu atau basal metabolisme rate itu kalori yang dihabiskan kalau kita juga nggak ngapa-ngapain gitu ya. Jadi mungkin bobo seharian cuma makan, tidur, bernapas gitu ya. Itu tetap ngebakar kalori sih. Tapi tiap orang beda. Laki-laki sama perempuan itu beda. BMR-nya laki-laki biasanya lebih gede. Kemudian yang ototnya lebih banyak itu BMR-nya juga lebih besar. Kalau yang gemuk, BMR-nya biasanya rendah. Ya, jadi kalau BMR-nya rendah, dia gampang sekali untuk gemuk. Jadi kalau yang gemuk, biasanya makan dikit juga ya tambah gemuk gitu ya. Tapi kalau yang kurus, dia susah untuk gemuk gitu kan. Nah, Bapak Ibu bisa hitung ya kalori yang masuk, itu bisa googling di internet. Misalnya, makan nasi itu kalorinya berapa per 100 gram ya. Makan kentang per 100 gram itu kalorinya berapa. Terus diperhatikan juga prosesnya, karena kentang rebus misalnya 100 gram itu kalorinya hanya 90 gitu ya. Tapi ketika digoreng itu kalorinya bisa 360-an atau sampai 400 kalori gitu. Jadi naiknya berapa kali lipat berarti ya? 4 kali lipat ya. Sama-sama 100 gram, tapi kalorinya beda karena pengolahannya beda. Jadi dengan digoreng itu kalorinya akan sangat-sangat bertambah gitu. Nanti Bapak Ibu bisa hitung ya kalorinya sehari itu ada masuk berapa. Di pagi misalnya nasi goreng sama telur dadar gitu ya, itu kalorinya berapa, siang berapa, malam berapa. Jangan lupa itu kerupuk juga dihitung ya. Kerupuk 100 gram itu ratusan kalorinya. Meskipun ringan tapi kalorinya tinggi. Kemudian minuman tadi saya minum susu yang kecil karena itu ada jatah dari rumah sakit, saya minum ya. Itu segede uprit gini ya, yang kin itu kalorinya 100. Ya.
itu udah 100 kalori. Tadi minum 2 itu udah 200 kalori. Ini untuk ngilanginnya itu kita pakai lari 1 jam. Lari 1 jam itu bisa ngilangin 900 kalori. Ya. Jadi makan misalnya 2000 kalori sehari dikurangi itu 900 plus BMR-nya 1500 itu bisa minus 400 ya. Jadi bisa defisit kalori, jadi bisa langsing. Nah, untuk supaya kita lemaknya hilang setengah kilo, itu kita perlu ngebakar 3.500 kalori. Jadi kalau Bapak Ibu lari 1 jam 900 kalori, berarti kalau mau ngilangin 3.500 kalori berapa ya? 4 jam larinya ya. Gitu. Nah, masalahnya kita di sini kayaknya nggak ada yang sanggup ya Bu ya lari sejam gitu. Jadi misalnya hari Senin lari sejam, hari Selasa, Rabu, Kamis lari sejam gitu, itu juga bisa. Tapi nggak tahu ya hari Jumatnya masuk IGD apa enggak gitu kan. Saya nggak bisa jamin gitu ya. Terus jalan kaki ini paling mudah ya. Dia meskipun cuma 30 sampai 40 kalori, tapi kalau misalnya kita bisa sampai 10.000 gitu ya, jalan-jalan pergi kerja, pergi mate katanya Bu ya. Jadi jalan pagi 10.000 misalnya keliling kompleks, terus nanti sorenya nge-mall gitu ya, mungkin bisa pakai jam tangan yang buat ngitung langkah gitu ya. Itu bisa 1.000 langkah, itu lumayan bisa sampai 400 kalori gitu ya. Jadi bisa ngebuang sepiring nasi sama ini ya, sama susu tadi 2 gelas itu bisa hilang. Terus yoga 1 jam 280 kalori, sepeda 1 jam 150 sampai 300 kalori ya. Jadi Bapak Ibu perhatikan juga nilai kalori makanan yang masuk ya. Oke, selanjutnya Bu. Ya, ini suplemen-suplemen yang bisa bantu ya. Si suplemen ini itu memberikan nutrisi plus dia meningkatkan BMR. Jadi si basal metabolisme rate itu lebih meningkat. Di antaranya hemohim, PuERTI. Jadi yang minum PuERTI ini seperti Ci Anita ya, minum PuERTI rasanya tuh kok anget, terus kayak keluar keringat. Nah itu karena si efek metabolismenya bisa meningkat ya. Nah, dan itu juga sudah ada penelitian ya, si PuERTI itu kalau nggak salah ya, bisa konsumsi 2 bulan ya. Ci Anita mungkin bisa komen ya, sebulan atau 2 bulan gitu ya. Itu juga bisa mengurangi lemak visceral. Kemudian si Banaba. Banaba ini bagus untuk menurunkan kadar gula setelah makan. Ya, Bapak Ibu yang punya diabetes ataupun sebelum diabetes, ini juga bisa minum ya, karena kayak saya tadi cek gula darahnya ternyata udah 120 lebih. Nah ini saya bisa konsumsi Banaba supaya si gula darah setelah makannya tidak terlalu melonjak. Nah Bapak Ibu yang sudah diabetes bisa minum Banaba supaya si gulanya ya, Janita tadi mulai terasa berat badannya udah ini ya setelah konsumsi 2. Oke, makasih Ci. Nah, supaya si gula setelah makannya nggak terlalu tinggi. Karena kalau gula setelah makan selalu tinggi, kalau di lab itu HbA1c-nya nggak bakal normal-normal gitu ya. Jadi si Banaba ini bagus untuk postprandial, nanti lama-kelamaan HbA1c-nya normal. Kemudian apalpenon, kemudian B-kompleks. B-kompleks ini bagus sekali buat ngilangin pegal-pegal, kemudian si pembuluh darahnya supaya nggak mengeras, sama untuk pembengkakan jantung ya. Jadi B-kompleks itu sangat-sangat esensial untuk usia-usia kita ya, Bapak Ibu ya, 40 tahun ke atas itu wajib konsumsi B-kompleks. Kemudian protein. Jadi protein yang diatomi kan bikin kenyang, boleh protein yang biasa ataupun yang slim body shake. Jadi ini tujuannya protein juga memberikan nutrisi, tapi si kalori bisa sedikit, bisa kalori defisit. Jadi dengan langsing itu bisa 2 cara kan ya, dengan olahraga ataupun makannya di lebih sedikit. Kita bisa makan tetap, tapi dibarengin olahraga nanti juga akan
akan turun berat badannya gitu ya. Tapi saya malas olahraga, ya udah makannya yang dikurangin gitu kalau pengen turun berat badan. Dan kalau saya sih ngerasain dengan Apple Penon meskipun jarang olahraga, kalau pola makannya tetap sebulan sih tetap turun ya 2 kilo gitu. Cuma kalau misalnya saya nggak pengen olahraga itu jangan gitu ya. Jadi lebih baik olahraga karena istilahnya itu sirkulasi darah kita akan lebih bagus dengan olahraga ya. Sendi-sendi juga lebih kuat, otot kita lebih kuat. Nah, kalau otot kita lebih kuat, itu pembakaran lemak juga akan semakin bagus gitu. Kemudian omega 3, nah ini si omega 3 ini wajib banget ya untuk mengatasi sindroma metabolik karena dia bisa meningkatkan HDL, terus dia bisa menurunkan LDL. Nah, ini fungsi dari omega 3. Kalau TG itu kalau selalu tinggi wajib banget olahraga karena apa? TG itu akan dibakar gitu dengan kita olahraga. Kemudian rhodiola ini untuk perlemakan hepar. Kalau liver kita berlemak, pembakaran karbo, lemak, protein itu kan adanya sisa-sisa makanan yang ada di liver. Kalau livernya sendiri keganggu gitu ya, pembakarannya nggak akan bagus. Makanya rhodiola itu kalau yang pengen langsing itu wajib konsumsi rhodiola juga. Kemudian noni ini juga bisa ya. Mungkin teman-teman juga udah ada yang pakai probiotik, pakai Physiolum khas. Nah ini bagus ya untuk anti peradangan. Si Physiolum khasnya juga membantu perut lebih kenyang, kemudian menurunkan kolesterol dan kadar gula ya si Physiolum khas tadi ya. Jadi bisa dikonsumsi juga. Gitu. Mungkin Bu Lili saya ke slide sebelumnya minta dibuka webnya ini Bu. www.kalkulator.net-nya minta dibuka. Ini saya tunjukkan cara pakai kalkulatornya. Memang kalau untuk hitung kalori, pertama sih males gitu ya. Tapi kita ya kalau misalnya berniat turun berat badan memang harus hitung gitu. Ini Bu untuk kalkulator, di sini kan ada macam-macam ya kategorinya. Di sini ada yang kedua itu di bawah Bu, ada fitness and health calculator ya. Nih. Ya. Nah, kita bisa hitung kalori kalkulator, Bu, yang kedua. Ya. Ini BMR kalkulator ada juga ya. Ini kita bisa klik kalkulatornya. Ini Bu Lili lagi boleh ya, Bu ya? Yang ulang tahun. Boleh. Age-nya 50 ya, Bu ya? Ulang tahun emas. Tumuhun. 50, female, tingginya 160 ya, Bu? Iya. Berat badan udah ya? Cocok. Nah, Bu Lili ini exercise-nya apa, Bu? Dikliknya boleh. Ada banyak pilihan. Kalau basal metabolik itu ya cuma bobo aja ya. Kalau sedentari mungkin hanya kerja biasa aja, kerja kantoran kayak gitu. Kalau yang light exercise 1 sampai 3 kali seminggu olahraga ya. Olahraganya 15 sampai 30 menit cukup. Nah, yang Bu Lili pakainya yang mana? Apakah moderate olahraganya 4 sampai 5 kali nge-gym gitu, Bu? Ya, antara 4 sampai 5 kali tapi bukan nge-gym sih. Ya, ada yang boleh. Ya. Boleh yang itu, Bu. Terus? Nah, calculate, Bu. Nah, Bu Lili kalau pengen maintain weight, ini kalorinya sehari 1.800. Oh, ya. Gitu. Betul.
betul. Tapi kalau misalnya pengen turun 1/4 kilo selama seminggu, itu kalorinya 1.500. Kalau pengen setengah kilo seminggu, 1.300. Kalau extreme weight loss, itu Bu Lili hanya makan 815 kalori. Gitu. Mungkin kalau pengen 1 kilo seminggu, itu konsumsi ini aja ya, Slim Body Shake 3 kali sehari gitu Bu, itu bisa 800 kalori gitu. Nggak makan nasi. Tapi, gitu ya. Tergantung pilihan teman-teman masing-masing gitu ya. Nanti kalau misalnya, aduh saya pengen turunnya sebulan 2 kilo deh gitu ya. Berarti yang weight loss-nya yang kalorinya 1.300 aja. Gitu. Berarti antara asupan makanan dengan kalori yang masuk dengan mungkin kegiatan begitu, ya, jadi, aktivitas ya. Cara hitung kalorinya seperti itu. Coba Bu, kalau misalnya Bu Lili nggak olahraga Bu, kalorinya berapa? Ininya Bu Lili olahraganya PMR sedentari aja Bu. Cuma ke mall aja gitu, terus pulang lagi Bu. Iya. Oke. Ini. Nah, kalau Bu Lili istilahnya tuh kegiatannya nggak kayak tadi, nggak olahraga, makannya harus irit lagi Bu. Harus cuma 1.400 kalori gitu. Jadi kalau pengen turun berat badan tuh cuma ini Bu, 1.200 gitu. Apalagi kalau pengen extreme weight loss gitu ya, 487 kalori. Slim Body Shake 2 sehari gitu. Nggak kenyang ya Bu ya gitu kan. Jadi dengan kita semakin olahraga itu kesempatan untuk makan juga semakin banyak gitu ya. Tapi kalau olahraganya enggak, ya harus ngurangin makan gitu. Jadi istilahnya tuh harus seimbang ya kalau misalnya pengen maintain atau pengen nurunin berat badan gitu. Mungkin segitu aja Bu sharing dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Saya kembalikan ke Bu Lili. Nanti bisa diotak-atik sendiri Bu kalkulatornya. Oke, makasih banyak Dr. Asep. Ini tadi sharingnya menarik ya. Jadi sebenarnya kembali semua kepada keputusan kita, lifestyle kita masing-masing, bagaimana kita memaintain aktivitas kita, terus asupan kalori Bu yang Lili, kita makan. Ya, halo, suara saya kedengaran kah? Ya, sama-sama Bu Alif. Ya, ya. Tadi saya ngomong kok. Nggak ini ya, suaranya nggak keluar ya? Kedengeran. Oh, kedengeran. Oke, ini ada sedikit aja nih mungkin pertanyaan yang masuk ya mungkin ya, tapi kita nggak akan buka terlalu banyak ruang tanya jawab. Nanti masih ada sharing. Olahraga yang paling membakar kalori selain lari apa Dok? Nah, ini ada yang pertanyaan masuk. Olahraga yang paling membakar kalori. Dr. Asep? Halo? Dr. Asep kayaknya masalah sinyal ya. Ketutup mic-nya Dok. Halo? Ada yang komentar suaranya kecil. Suara saya atau suara Dr. Asep tadi? Tadi Dr. Asep sempat kecil, Ci. Oh iya. Oke. Ini Dr. Asepnya lagi hilang. Oke. Ya kayaknya kalau masalah urusan berat badan, metabolisme ini hampir menjadi perhatian buat setiap kita di berbagai usia ya. Terutama usia di 40 ke atas itu di mana metabolisme menurun, orang mulai memperhatikan, padahal seharusnya kita udah mulai merhatiinnya dari sejak usia muda. Jadi kita juga mulai mikirin mau rutin gitu kan, olahraga atau yang lainnya itu semuanya sejak berasa ada yang gak nyaman di tubuh kita. Dr. Asep sudah kembali? Udah monitor lagi Dok? Oke, nggak apa-apa. Ini belum
kayaknya masalah sinyal deh. Atau mungkin ada sesuatu ya. Oke, teman-teman, saya mau lanjut dengan sharing tentang ada chat ya. Bentar. Oh, low bed. Oke. Dokter Asepnya low bed. Ya. Oke, saya lanjut dengan sharing. Ini saya mau sharing tentang sebentar. Ya, hal yang jarang dibahas di di Zoom gitu ya, tapi saya mau bahas pada sore hari ini yaitu tentang humanities ya. Sebentar saya share screen. Nah, jadi bentar, ini mana ya? Banyak trouble ini ya, trouble di bentar. Ya, jadi saya mau menceritakan kisah tentang seorang yang sebenarnya ini sudah sangat terkenal ya, sudah sangat terkenal dan mungkin teman-teman juga bisa browsing tentang orang ini. Nah, ini adalah kisah seorang yang bernama Jogirat. Ada yang udah pernah dengar Jogirat? Boleh tulis di chat kalau misalnya ada yang pernah dengar ya nama Jogirat ya. Kalau tahu kisahnya ini sangat menginspirasi sekali ya. Nah, Jogirat ini adalah salah satu orang yang bisa kita pelajari kisah suksesnya ya. Jadi dia ini adalah seorang sales mobil yang memang sangat berprestasi dan sampai masuk ke Guinness Book of Records selama 12 tahun berturut-turut. Dia tuh bisa menjual mobil terbanyak dalam satu hari itu sampai 18 unit mobil. Ya, rata-rata dia ngejual 6 mobil sehari. Nah, di sini ada ini enggak ada yang suka jual beli mobil mungkin ya. Kalau yang suka jual beli mobil mungkin bisa tahu ya berapa sih kalau bisa ngejual sehari satu aja itu mungkin udah prestasi ya. Jadi ini orang luar biasa sekali Jogirat. Nah, Jogirat ini dicatat ya dia masuk Guinness Book of Record tuh 12 kali betul-turut masuk sebagai salesman yang terhebat ya, terbaik gitu ya. Dan dia sudah pensiun di tahun 78. Jadi saya nggak tahu sekarang masih hidup atau enggak ya. Dan dia mengajar di GM, di HP dan Kmart. Terus udah gitu dia pernah ditempatkan di sebelahnya Henry Ford ya. Nah, ini dia juga udah bikin buku ya, banyak bukunya, ada Mastering Your Way to the Top ya, banyak buku-buku yang dia How to Sell Yourself. Nah, orang seperti apa sih orang hebat nih ya berarti ya, walaupun mungkin sekarang teman-teman ada yang baru pertama kali mendengar namanya. Apakah dia pakai strategi khusus atau metode khusus si Jogirat ini? Nah, ini ya siapa si Jogirat ya. Kita mau bahas kisah hidupnya. Nah, si Jogirat ini adalah seorang dari Sisilia. Sisilia itu di daerah Itali, tapi tinggal di Amerika ya, tempat lahirnya di Sisilia. Nah, dia tuh waktu kecil hidupnya miskin. Bapaknya juga hidup susah. Terus karena pemabuk gitu bapaknya. Itu karena pemabuk, jadi dia sering melakukan memukul si Jogirat ini ya, jadi sering kasar sama si Jogirat. Jadi dari kecil itu dia sering dipukul. Kemudian dia tumbuh sampai dia di umur 8 tahun itu mulai kerja pertama kali dia sebagai penyemir sepatu ya. Jadi hidupnya susah dari kecil. Sampai gede, sampai akhirnya di usia 35 tahun tuh dia udah bolak-balik ganti kerjaan sampai 40 kali ya. Jadi dia sering kali kenapa gonta-ganti kerjaan karena ternyata dikeluarin ya, banyak dikeluarin. Dia kan tinggal di Amerika. Di Amerika tuh kalau denger oh ini orang Sisilia dianggapnya ini mafia gitu ya, dianggapnya orang nggak bener. Nah, jadi dia tuh udah agak putus asa ceritanya. Ceritanya putus asa terus udah gitu
waduh, gimana ini saya bisa hidup sukses gitu ya? Gimana saya bisa berubah hidupnya? Kok cari kerjaan aja susah seperti itu ya. Jadi dia pengen sungguh-sungguh pengen hidupnya berubah ya. Nah, kemudian ini dia suatu saat itu pernah sampai mau mencoba untuk bekerja ya. Jadi saking nggak punya duit, oh ya dia tuh menikah di umur 35 ya. Dia menikah di umur 35, kemudian sampai udah punya istri, udah punya anak, hidupnya masih belum berhasil juga. Padahal kebutuhan rumah tangga kan terus ada. Kemudian dia mencoba melamar pekerjaan di sebuah dealer mobil karena ada temennya nih yang jadi sales di dealer tersebut. Pas lagi dia nyamperin si dealer mobil tersebut, ternyata ditolak sama temennya. Terus, waduh, dia kecewa sekali sama si temennya. Kok bisa sih teman baik saya menolak gitu ya? Padahal ini teman baik loh. Kemudian dia nyamperin manajer di dealer tersebut. Dia nyamperin, dia tanya, kenapa sih kok saya ditolak sama teman saya? Kenapa saya nggak boleh jadi sales? Nah, si manajer ini jelasin, ya tentu aja kamu ditolak karena itu kalau sales mobil di showroom itu nungguin ada konsumen datang. Jadi kalau salesnya nambah, kemungkinan untuk dia nambah mendapatkan konsumen semakin kecil. Jadi ibaratnya menambah pesaing. Nah, dengan kalau nambah sales di dalam dealer itu, temennya akan kesulitan untuk mendapatkan omset. Jadi dia ditolak sama temennya. Terus ya udah deh kalau gitu saya mau ini deh, saya mau jualan mobilnya ke konsumen yang tidak datang ke showroom. Jadi dia putuskan dia mau menjual mobil kepada konsumen yang tidak datang ke showroom. Jadi ini kisah Jogirat ini disampaikan berulang-ulang di Atomi ya karena ini sangat menginspirasi banget ya. Kemudian pas lagi dia jualan gitu, pas suatu sore itu sempat dia tuh di malam Natal ya. Ini ceritanya di malam Natal. Di malam Natal dia tuh pulang ke rumahnya dan mendapati istri dan anak-anaknya tuh kelaparan. Gak punya makanan. Dan dia sedih banget. Dia ngerasa, aduh saya sebagai seorang ayah ini nggak bisa bertanggung jawab, nggak bisa ngasih makan istri dan anak saya. Jadi di situ dia bertekad, ini tidak boleh terulang lagi. Saya tidak boleh mendapati istri dan anak saya kelaparan lagi. Jadi yang ada di otak dia adalah burger dan Coca-Cola yang dia pengen beliin untuk istri dan anak-anaknya. Kemudian pas lagi hari pertama dia bekerja di dealer tersebut, itu jam showroom itu udah mau tutup. Udah sore, udah mau tutup. Terus udah gitu datanglah satu konsumen. Sementara sales-sales yang lain udah pada pulang. Ada sisa satu sales yang sedang melayani konsumen yang lain. Jadi dia bilang, waduh, saya kan nggak boleh bilang nggak akan mengambil konsumen yang datang ke showroom. Tapi kalau saya nggak ngobrol, saya nggak nanya, itu istri sama anak saya nggak bisa makan. Saya akan kehilangan kesempatan untuk menjual mobil. Jadi dia tuh bingung, gimana ya? Tapi karena dia butuh yang di otak dia cuman, aduh bagaimana caranya bawa burger, bawa Coca-Cola untuk pulang ke istri dan anaknya, akhirnya dia nekat. Dia cuma ajak ngobrol si konsumen tersebut, dia tanya-tanya dan dia coba layani si konsumen tersebut. Kemudian kan kalau misalnya orang-orang yang sukses, tadi kan kita lihat bahwa dia tuh sukses ya, udah sampai bikin buku, sampai masuk Guinness Book of Record. Biasanya orang sukses tuh mengingat kejadian pertama kali saat dia menjual mobil pertamanya. Nah ini dia bilang dia tuh nggak inget. Dia nggak inget sama sekali
kapan pertama kali dia menjual, maksudnya kepada siapa, bagaimana caranya. Karena apa? Pada saat itu yang di otak dia, yang di pikiran dia cuma burger dan Coca-Cola. Ngelihat wajah si konsumen aja, dia udah ngelihatnya, waduh ini udah kayak burger, udah kayak Coca-Cola yang akan saya bawa pulang katanya. Kalau saya berhasil menjual mobil, berarti saya bisa bawa makanan untuk keluarga saya. Dan yang dia ingat cuma satu, dia pernah bertanya sama si konsumen ini, Bapak profesinya apa, pekerjaannya apa? Dan ternyata si profesi yang mau beli mobil ini adalah saya itu berbisnis waralaba Coca-Cola katanya. Waduh, begitu dikasih tahu waralaba Coca-Cola, makin aja dia ngelihat ini konsumen makin kayak burger katanya. Jadi dia langsung pokoknya gimana caranya supaya si mobil ini bisa terjual. Dan benar, pada saat hari pertama itu dia berhasil menjual mobil pertamanya. Dan dia berhasil membawa pulang makanan untuk anak dan istrinya. Nah, di sini dia mencat kembali ini soal ini ya, Guinness Book of Record. Nah, Jogira tuh punya peraturan, jadi dia tuh bikin aturan 250 ya. Nah, pada suatu saat kan dia tuh datang ke sebuah pemakaman. Dan dia melihat petugas pemakaman itu sedang membagi-bagikan brosur kepada orang, yang mana brosur itu berisi, kalau di Amerika itu ada ini katanya, ada tulisan siapa yang meninggalnya, terus misalnya ibadah jam berapa dan sebagainya itu ya. Terus dia tanya sama petugas pemakaman, ini kalau misalnya kamu cetak brosur berapa lembar? 250 kata petugasnya. Loh, terus dari mana kamu bisa tahu kamu harus mencetak 250? Karena rata-rata yang datang ke pemakaman itu 250 orang. Oh, oke kalau gitu. Terus udah gitu pada saat dia menjual mobil, kebetulan ada satu pendeta juga datang ke tempatnya dia tanya, Pak Pendeta, kalau melayani pemakaman biasanya yang datang berapa orang? 250 kata Pak Pendeta. Kok bisa? Iya rata-rata 250. Oh, dia mikir lagi. Kenapa ya 250? Kemudian suatu saat dia diundang di pernikahan. Nah, kalau di Amerika itu orang nggak kenal, nggak datang ke pernikahan, nggak kenal deket gitu, nggak datang, nggak kayak di sini kenal nggak kenal, kadang-kadang datang gitu ya, bawanya sekampung gitu ya. Kalau di sana hanya yang kenal baik sama yang mau menikah itu biasanya yang diundang, atau yang kenal baik sama yang meninggal atau keluarga yang meninggal itu yang datang ke pemakaman. Nah, pada di pernikahan juga ditanya, ini mau ngundang berapa gitu ke mempersiapkan untuk catering gitu ya, berapa porsi? 250 katanya. Loh, kenapa angkanya 250? Ternyata ya, jadi si Jogirat ini baru menyimpulkan bahwa di balik setiap seseorang itu dia pasti punya kenalan 250 orang. Tapi Pak, saya nggak punya, kalau kita balik ke Atomi. Bu, kalau saya nggak punya teman, saya mah nggak pernah gaul, nggak pernah keluar rumah, nggak pernah ketemu orang, nggak punya siapa-siapa, nggak kenal siapa-siapa. Ah, masa nggak kenal? Minimal kamu kenal orang tua kamu kan? Kamu kenal adik kamu kan? Kamu kenal misalnya sepupu kamu kan? Nah, mulai dari situ. Ternyata dia bukannya nggak kenal, tapi belum pernah menghitung jumlah orang yang dia kenal, ya. Nah, ini yang dilakukan oleh Jogirat ketika dia mulai melakukan follow up terhadap pelanggannya di dalam penjualan mobil. Jadi dia tuh mulai menyusun daftar nama pelanggannya dan dia mulai melakukan after service ya. Kalau di Atomi ini seperti follow up ya. Jadi kalau misalnya orang sudah dikenalkan tentang Atomi, bagaimana kita melakukan follow up, itu biasanya kita melakukan pencatatan atau jurnal consumer ya. Nah, ini yang dilakukan oleh Jogirat. Jadi dia memperlakukan satu pelanggan itu seolah-olah dia memperlakukan 250 orang. Kalau di sini ada 50 lebih orang, berarti 50 kali 250 saya sedang bicara dengan berapa tuh? 5 kali 250, 1.250 orang ya.
12.500 orang. Saya sedang berbicara dengan 12.500 orang gitu ya. Jadi karena di balik Bapak Ibu itu ada 250 nama gitu. Ketika saya mengecewakan Bapak Ibu, maka saya sedang mengecewakan 12.500 orang. Tapi seperti Dokter Asep tadi sharing kepada Bapak Ibu mendapat manfaat, Bapak Ibu juga merasakan bahwa ini juga bisa berdampak buat orang lain. Sharing, kamu tuh nggak boleh tuh ya, misalnya berat badan terlalu tinggi, kita mesti olahraga dan sebagainya. Nah itu sharing ya. Apa yang baik kita sharingkan kepada orang-orang sekitar kita. Kita bisa sharing terhadap 250 orang. Kemudian aturan 250 ini bisa menjadi viral marketing ya. Jadi mulut ke mulut yang tadi saya bilang ya. Jadi kalau misalnya kita dapat sesuatu hal yang baik, misalnya produk Atomy baik, bagus banget ini saya pakai pasta giginya, sariawan saya hilang. Itu kita akan bercerita kepada orang lain dan kita sedang melakukan viral marketing ya, dari mulut ke mulut. Nah, ada juga aturan 250 dan teori jendela yang rusak. Jadi ceritanya gini, ada teori kalau satu jendela rusak tidak diperbaiki, itu akan merusak jendela yang lain. Jadi matematikanya tuh 100 dikurangi 1 bukan 99 kalau di bisnis. 100 dikurangi 1 itu sama dengan 0. Karena ketika ada satu orang berkata buruk, itu maka yang lainnya itu bisa kebawa buruk gitu ya, mendapat image yang buruk. Maka kita harus menjaga teman-teman kita, menjaga member-member, konsumen kita untuk kita jangan sampai hubungan kita dengan mereka menjadi rusak, karena itu bisa menyebar ke yang lain yang mengakibatkan banyak dari member-member kita yang hilang juga. Jadi kita jaga setiap konsumen kita ya. Nah, ini adalah contoh yang disampaikan oleh Dr. Lee Sung Yeon juga, toko di Amerika ya, Kmart dan Walmart. Di mana Kmart ini pernah mencapai kesuksesan dan dia sombong. Sombong jadi dia bilang dia tidak akan terkalahkan karena dia sempat ngadain diskon dan sebagainya. Walmart tadinya pikir nggak bisa bersaing dengan Kmart, tapi karena si Kmart sombong, dia tidak melakukan maintenance hal-hal kecil seperti misalnya pegawai-pegawainya tidak ditrain dengan baik sehingga mereka melayani pelanggan dengan judes tuh ya, ketus dengan nggak baik lah gitu ya, karena kesombongannya. Akhirnya ternyata dia udah lama taunya bangkrut ya karena kesombongan si Kmart ini. Sementara Walmart masih bisa. Kemudian nah, ini pelajaran dari si Jogirat ya. Jadi Jogirat itu memberi beberapa tips kepada kita. Ketika kita melakukan sebuah bisnis, harus ada sebuah keinginan yang tulus ya. Kita kan punya orang-orang yang kita kasihi di rumah kita, entah itu pasangan kita, anak kita, orang tua kita. Nah, itu yang menjadi motor buat kita maju terus di dalam bisnis kita. Keinginan kita harus tulus. Dalam hal kisah si Jogirat, dia itu punya keinginan yang sangat sederhana. Dia cuma pengen menyenangkan istri dan anak-anaknya supaya jangan sampai kelaparan. Ya, jadi di sini dia menyarankan bahwa kita harus punya keinginan yang sangat kuat. Nah, keinginan yang tulus ini, nah ini dia bilang untuk menghidupi keluarganya yang kelaparan. Ini dia sungguh-sungguh banget pengen memberi makan keluarganya. Kalau kita ingat kalimat yang sering didengungkan oleh Steve Jobs itu stay hungry, stay foolish. Tetap lapar, tetap bodoh. Maksudnya apa? Maksudnya kita tuh selalu ingin belajar, selalu ingin berkembang, selalu tulus dalam menginginkan sesuatu dan berperilaku rendah hati ya. Jadi syarat dasar untuk sukses di Atomy itu selalu berkeinginan dan jujur. Ya, sempat disampaikan sama Jogirat, sama Lee Sung Yeon itu kunci sukses tuh sebenarnya cuma 3 ya. Ada kepala yang dingin, artinya kita bisa berpikir secara jernih, secara tenang. Kemudian ada hati yang hangat,
ya, warm heart, hati kita selalu punya hati yang besar, hati yang rela memaafkan, hati yang mau melayani, ya, rendah hati, dan tangan dan kaki yang sibuk. Jadi sebenarnya kunci suksesnya cuman itu. Cuman tidak semua bisa melakukan semuanya secara bersinergi. Jadi kalau misalnya kita di dalam bisnis itu banyak yang bilang semua orang bisa sukses di Atomi. Betul, semua orang bisa sukses. Tapi tidak semua mau menjalani. Karena kenapa? Kunci sukses itu tidak selalu berasal dari orangnya harus berpendidikan tinggi, orangnya harus punya modal besar. Tapi ada faktor dari diri kita yang berpengaruh dalam kesuksesan kita, ya. Dan itu yang harus kita ambil bagian, ya. Kemudian yang kedua adalah menghormati pelanggan, ya. Jadi pemahaman salesman tentang pelanggan, ya, bagaimana kita melayani member, melayani konsumen dengan kerendahan hati, pertanyaan-pertanyaannya dijawab, walaupun misalnya kadang-kadang aduh ini udah midnight masih nanya-nanya tentang produk, nggak apa-apa kalau memang kita masih mau jawab, ya. Karena zaman sekarang kan kalau di WhatsApp itu kayak 24 jam. Orang malah secara survei itu banyak yang berbelanja tengah malam, ya. Jadi kadang-kadang kenapa? Baru sempet pegang HP malam katanya orang-orang. Jadi kalau midnight itu coba kalau kita lihat di TikTok di mana suka ada tuh sale tengah malam. Padahal online, tapi yang lihatnya viewersnya banyak sekali, ya. Jadi kita juga mesti lihat kondisi zaman sekarang itu seperti hampir 24 jam kalau kita ada bisnis online. Kemudian kalau ada permasalahan antara member, antara penjual, ya ini langsung saya ubah bahasanya ke kita dalam bisnis Atomi, ya. Kalau ini kan kata-kata yang disampaikan oleh Jogirat. Jadi kalau ketika kita mengalami permasalahan antara pelanggan dan penjual, komplain dan sebagainya, kita coba menyikapinya dengan lebih bijaksana. Ada hal-hal yang kita nggak bisa atasi, kita terima dulu, tampung dulu semuanya. Karena semuanya di Atomi ini untuk memberi kepuasan yang terbaik buat para member kita. Kemudian, nah ini adalah salah satu tips sukses dari Jogirat. Jadi si Jogirat ini ternyata karena dulu sering dipukulin sama bapaknya, dia tuh gagap, ya. Dia gagap sampai kalau mau ngomong tuh susah. Nah, gimana cara dia bisa mendapatkan sales yang begitu besar, bisa menjual mobil sebegitu banyak? Ternyata untuk menutupi kekurangannya dia, pada saat dia menelpon pelanggannya dia justru banyak bertanya dan dia mendengarkan. Jadi ibu perlunya apa? Gimana? Ibu ada masalah misalnya di kulit, masalah flek dan sebagainya. Biarkan member itu bercerita dulu. Kita lebih banyak mendengar karena mendengarkan itu ternyata adalah dasar dari komunikasi. Kita mendengar setelah member kenyang bercerita tentang keluh kesahnya, problemnya dan sebagainya. Oh, kita bisa menyimpulkan oh ini kayaknya harus diarahkannya ke sini. Mungkin produk Atomi yang bisa membantu ibu atau bapak ini. Nah, dengan kita mendengarkan, kita bisa menyampaikan solusinya, ya. Atau kalau kita nggak ngerti, kita bisa tanyakan juga kepada upline kita. Nah, ini kata-kata yang terkenal mengenai mendengarkan. Dari Konosuke Matsuhita itu dia bilang gini, kepemimpinan datang dari mendengarkan daripada berbicara. Jadi bentuk lampau dari manajemen perusahaan adalah administrasi, tapi bentuk saat ini adalah komunikasi. Bentuk masa depannya adalah mendengarkan. Jadi kalau kita mungkin selama ini terlalu banyak bicara, coba sekali-kali kita ubah dalam hal memfollow up member kita, teman-teman kita lebih banyak bertanya dan mendengarkan apa yang mau mereka sampaikan, ya. Nah, di bawah ada Andrew Carnegie bilang, cara-cara untuk diejek, diabaikan dan dihindari oleh orang lain adalah satu, tidak mendengarkan orang lain sampai selesai. Jadi kadang-kadang kan kita lagi bicara belum titik, baru ngomongnya baru setengah, si lawan bicara kita udah mengabaikan, udah ngeleos gitu ya. Aduh, langsung rasanya gimana gitu, nggak enak gitu ya. Atau misalnya kita hanya bicara tentang
diri sendiri. Nah, orang tuh nggak gitu seneng kalau misalnya ternyata kita hanya bicara tentang diri sendiri. Kita harus lebih banyak mendengar. Terus ada yang memotong pembicaraan orang lain hanya agar kita bisa bicara gitu. Nah, itu juga bukan tindakan yang baik. Jadi kita harus belajar untuk lebih istilahnya tunggulah waktu yang tepat untuk berbicara. Tunggu sampai yang bersangkutan selesai bicara. Nah, ini juga sama tentang mendengarkan ya. Nah, yang tips selanjutnya adalah kejujuran dan membangun kepercayaan. Jadi di dalam berbisnis, kejujuran adalah kebijakan yang terbaik. Kunci kita dalam berbisnis kalau mau manjang, mau tetap dipercaya itu kejujuran harus diutamakan ya. Jangan memaksa pengguna membeli produk ya demi omset. PV saya kurang, paksa kamu beli ini dong begitu ya. Jadi jangan maksa, tapi biarkanlah konsumen membeli karena pilihannya ya. Jadi kita buat mereka jadi butuh gitu. Kita menyampaikan informasinya, manfaatnya seperti tadi yang disampaikan Dr. Asep. Oh, kalau untuk metabolisme kayaknya kita perlu ini, meningkatkan kolesterol HDL, menurunkan LDL, itu kita perlu konsumsi ini. Nah, karena mendengarkan Dr. Asep menyampaikan manfaatnya, saya jadi merasa perlu. Nah, di situ konsumen akan lebih tergerak untuk perlu karena memang dia pengen lebih sehat ya. Jangan kita yang maksa si member kita. Minat dan kepercayaan kepada penjual. Jadi dibilang gini, produk sebagus apapun, sehebat apapun, kalau misalnya yang jualnya kita nggak senang, kita nggak akan beli. Benar nggak? Mau biar kuenya enak banget, tapi buatan dia tuh dulu ngeselin saya, misalnya nggak, mendingan beli ke orang lain. Nah itu jadi kayaknya kita memang harus memberi kepercayaan, memberi minat, dan kita menjadi orang yang menyenangkan juga ya bagi orang tersebut, sehingga orang tersebut mau membeli produk Atomy misalnya melalui kita. Nah kemudian, nah ini juga masih tips dari Jogirat, disampaikan membangun hubungan kepercayaan setelah penjualan. Jadi kalau kita udah jual produk, ibaratnya menyampaikan informasi tentang Atomy, itu jangan udah aja langsung loss gitu. Ada follow up-nya. Kita bangun hubungan. Gimana kemarin udah pakai ampulnya? Udah berasa gimana? Misalnya kayak gitu. Udah pakai skincare-nya ya. Nah, staf penjualan ini nggak boleh berbohong, nggak boleh melebih-lebihkan. Nah, ini juga ada di kode etik Atomy ya. Kita nggak boleh overclaim tentang produk-produk Atomy. Kemudian kita harus menjadikan konsumen itu sebagai teman kita. Jadi kalau misalnya kalau teman, lu pakai ini deh misalnya, tapi kayaknya kamu nggak cocok deh, kayaknya saya nggak saranin itu. Karena teman ya, kalau teman kita nggak asal omset aja, tapi saya berdiri di posisi dia supaya kita juga memahami kebutuhan dari teman kita ya. Jual diri sendiri, bukan produk. Jadi kitanya yang harus lebih dijual, sehingga produk mah bisa apa aja, tapi kalau perlu Atomy cari kita. Nah, itu yang harus kita tanamkan kepada relasi kita. Jadi terlepas dari kualitas atau harga produk, di bawah ini ditulis, jika penjual tidak dapat dipercaya, maka tidak akan terjadi penjualan. Ya, jadi kuncinya kita harus bisa dipercaya. Nah, di sini Jogirat bangga ya sebagai sales, kita juga bangga sebagai Atomian. Jadi jangan malu, apalagi kita punya produk yang bagus, company yang bisa dipercaya, bukan dipercaya lagi, yang hebat ya, mendunia. Nah, itu adalah kebanggaan kita. Jadi kita bisa dengan bebas menceritakan kepada semua orang mengenai pekerjaan kita. Saya tuh Atomy loh sekarang gitu, saya ngerjain Atomy. Jadi nggak perlu malu-malu kayak yang misalnya, aduh profesi saya malu-maluin apa enggak ya gitu. Nah, kita harus bangga ya. Nah, kalau di sini Jogirat dia memanfaatkan tempat potong rambut. Kenapa tempat potong rambut? Ya seperti kita tahu, ibu-ibu nih kalau ke salon kan kita ngobrol ya sama si
yang potong rambutnya lah sambil krembat, ngoceh. Gosip yang paling banyak itu ada di tempat potong rambut katanya. Jadi karena banyak cerita-cerita yang bisa disampaikan, tempat curcol katanya. Nah, itu juga sebagai sarana buat kita bisa kalau punya teman-teman yang profesinya misalnya salon, itu mungkin kita bisa membangun hubungan dengan mereka ya. Oke, ini tentang sales, saya skip aja. Nah, dia sampaikan juga berpikir tentang ketekunan ya. Jadi kalau kita malas itu tidak akan berhasil ya. Mereka yang membuang waktu itu nggak akan berhasil ya. Kita harus memaksimalkan waktu yang ada. Membuat daftar calon pelanggan. Jadi kalau kita mau mulai melakukan bisnis Atomi, mulai dari tadi 250 nama dulu. Kita buat list dan kita satu persatu kita follow up. Kemudian, introspeksi diri. Nah, kesimpulan sikap yang paling penting adalah attitude ya. Sikap adalah segalanya. Attitude is everything ini. Jadi kalau misalnya di dalam berbisnis, cepat atau lambat kita menjalankan bisnis Atomi, di Atomi itu tidak ada yang juara satunya. Tapi kita sama-sama berlari maraton menuju ke titik yang sama. Sehingga kita bisa mencapai titik tersebut. Kemarin sempat disampaikan ada seorang member yang saya baca di tulisannya di sebuah Facebook. Dia meliput tentang leadernya yang sudah income-nya di atas 100 juta rupiah per bulan. Dia sebutkan bahwa gini, ini sudah terbangun sebuah pipa uang. Ya, uang sudah ngalir masuk ke dia lebih dari 100 juta sebulan. Belum habis pun uang masuk lagi. Belum habis, belum sempat ngabisin 100 juta sebulan, duitnya udah masuk lagi. Karena dia sudah membangun sebuah pipa yang besar. Nah, tinggal kita berpikir, pipa yang sedang kita bangun di Atomi sudah seberapa besar? Seberapa banyak uang yang terus masuk ke dalam rekening kita ketika kita membangun bisnis Atomi? Nah, itu nanti akan ditentukan dengan ketekunan kita, bukan karena kehebatan kita dalam misalnya dalam berbisnis, berstrategi dan sebagainya, tapi ketekunan kita. Karena di Atomi ini sekali lagi tidak ada ranking satunya, tidak ada juara satunya. Kita semua akan mencapai titik yang sama. Yang diperlukan adalah kesabaran, kejujuran, dan melakukan terus-menerus. Oke, mungkin itu aja yang saya sampaikan pada sore hari ini. Semoga ini bisa menambah semangat buat teman-teman dan kita bisa terus maju di Atomi. Ini tutup semua kameranya. Halo Ibu Yuliani dari Semarang ya, Ibu Wida. Ya, mungkin itu aja. Ada yang mau menyampaikan sesuatu, boleh silahkan. Atau mau sharing, mau bertanya 1-2 orang, saya beri kesempatan. Silahkan. Sama-sama Pak David. Ada? Ibu Ria mau menyampaikan sesuatu kah? Sharingnya keren banget hari ini. Ya, thank you banget ya untuk sharingnya Dr. Asep, bagus dari penampilan, kesehatan, juga kembali di charge Cik Listen, mengingatkan kembali untuk Jo Giral juga luar biasa banget. Hari ini sih rasanya senang ya, seperti lebih dari ikut SA nih. Waduh. Oke. Ya, jadi thank you banget, bagus banget sharingnya siang ini. Saya sangat disemangati dan diberkati. Thank you ya. Makasih Ciria. Yo. Ya teman-teman, kisah Jo Giral ini tadinya ada di channel Atomi, tapi nggak tahu kenapa sekarang udah nggak ada. Jadi ini bisa teman-teman cari di YouTube. Di YouTube ada, masih bisa dicari, dan ini benar-benar kisah yang sangat menginspirasi. Kalau teman-teman ada waktu nonton dari channel Atomi itu kisah-kisah humanities dari Dr. Lee Sung Yeon ya di channel Atomi. Beliau itu sangat memotivasi kita untuk kita bisa menjalankan Atomi secara benar dengan karakter yang semakin
dibentuk ya. Karena kita semakin diberi kepercayaan, dikasih pegang uang makin gede. Kalau kita nggak punya karakter yang baik, nanti uangnya jadi nggak mengalir dengan baik. Kalau kita kayak Buri sama Pak Boas, duitnya udah masuk, pipanya udah gede tuh, pipanya udah mulai gede. Belum habis udah masuk lagi ya, belum habis udah masuk lagi, terus masuk. Tapi makin dialirkan, makin kita salurkan ya. Disalurkannya kemana? Mungkin kebutuhan rumah tangga, mungkin mau beli rumah, mungkin mau beli mobil, mungkin mau berbagi berkat dan sebagainya. Ini semakin disalurkan, semakin alirannya semakin besar. Semakin dipercaya lagi. Bagaimana kita mengalirkan berkat yang kita dapat, kita bisa menyampaikan kepada yang tepat, itu Tuhan akan percayakan yang lebih besar lagi. Ya, oke. Kita tutup dengan moto dan foto. Foto dulu ya. Pak David tanya cold head, warm heart, tangan dan kaki yang sibuk. Ya, itu disampaikan ya. Kepala yang dingin, hati yang hangat, tangan dan kaki yang sibuk. Foto dulu, kita foto dulu sebentar. Ibu Ling udah di rumah? Oh, belum. Masih mobile aja. Ya, nanti sampai ketemu minggu yang akan datang, saya foto dulu. Mau dibuka mic-nya, apa namanya? Kameranya. Halo Bu Olivia, Ibu Stefani, halo. Halo, sore. Ya, Bu Leti. Terima kasih. Sama-sama. Sekali lagi terima kasih Dokter Asep sharingnya udah ini membuka pikiran kita jadi lebih sehat dan mengecilkan perut. Ya, Oke. Saya foto ya halaman pertama. 1, 2, 3. Oke, sebentar ya. Saya ini laptopnya perlu proses 1, 2, 3 dulu baru bisa halaman 2. Mohon sabar. 1, tahap. Ya. Gak apa-apa, nanti di foto yang selanjutnya sama saya di itu aja ya, dari laptop dari rekaman. Oke, kita buka mic-nya semuanya. Silahkan. Kita bacain. Siap ya, saya pimpin ya semuanya ya. 1, 2, 3. Menghargai semangat. Ciptakan visi. Mengikuti keyakinan. Dengan kerendahan hati. Ayo bisa. Terima kasih, sukses semuanya. Terima kasih ya. Terima kasih semuanya.